Selamat pagi teman-teman, kembali lagi kita membahas. Sekali ini saya ingin membahas tentang bagaimana tips untuk mencari saham yang bagus untuk invest ya, atau untuk swing. Jadi teman-teman, di sini kita belajar untuk membaca key statistik yang ada di RTI Business, teman-teman. Ya, jadi dengan membaca key statistik ini teman-teman bisa membedakan mana saham yang bagus, mana saham yang tidak layak untuk kita hold dalam jangka menengah atau jangka panjang ya. Kita ambil contoh di sini yang bagus itu seperti ITMG, teman-teman bisa lihat di kolom key statistik ini. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan yaitu EPS-nya ini teman-teman ya. EPS ini adalah laba bersih per sahamnya ya, per lembar sahamnya. Nah, di sini teman-teman bisa cek sendiri ini dari 2019 sampai ke 2022 ya. Kita perhatikan dulu di 2019. 2019 di kuartal 1 itu EPS-nya 501 ya. Kemudian dia menurun labanya itu menjadi 385, kemudian terus turun ke 382, kemudian terus turun ke 323, kemudian turun juga di 2020 223, terus 155, 150 dan minus 35. Nah, apa yang terjadi saat laba ini menurun? Kita perhatikan, kita cek di di grafik dari ITMG ini. Nah, kita cek di sini. Kita ambil yang Mondi saja ya. Tadi dari 2019 ya, teman-teman. Ini 2018. Nah, ini di kuartal ketiga di bulan 3 ya, bulan Maret 2019 laporan keuangan mereka keluar dan saat itu labanya menurun. Kemudian teman-teman lihat di sini efeknya, harga terus turun ya. Harga terus turun dari sini dari 19 ribuan terus turun ke 7 ribuan teman-teman. Ini penurunan yang sangat drastis sekali ya di tahun 2019. Di sini kita lihat, nah ini sampai 2020 ya, bulan 9 2020, kemudian bulan 10 2020 mulai naik, bulan 11 2020 mulai naik, kemudian bulan 12 2020 dia koreksi lagi, turun lagi. Nah, setelah itu dia naik di bulan 1 2021 ya sampai sekarang. Nah, kita lihat di 2021 apakah labanya meningkat. Nah, dari minus 35 dia naik ke 543, teman-teman lihat di sini. Sampai kuartal 2 dia naik ke 96, 1929, 2615 di kuartal keempat. Kemudian 2022 ini dia terus naik ke 2708 dan 3347 sekarang ya, di kuartal kedua. Jadi dari 2021 sampai sekarang dia terus naik, teman-teman lihat ini efeknya, harga juga terus naik ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan melihat EPS ya, kita bisa mempertimbangkan ya untuk entry di satu saham ya. Kita pakai contoh dari ITMG ini ya. Oke, yang kemudian yang perlu teman-teman perhatikan itu ekuitas, teman-teman ya, ekuitas atau equity. Jadi di sini kita melihat cuma bisa equity di tahun 2022 saja ya. Untuk melihat equity sebelumnya, teman-teman tinggal lihat saja di bursa indeks Indonesia itu ya, atau di idx.com laporan keuangan ITMG, itu bisa teman-teman lihat secara manual atau langsung ke situsnya, teman-teman perbandingkan dengan ekuitas di tahun sebelumnya ya. Jadi kalau dia meningkat, nah itu bagus. Jadi teman-teman pastikan setiap tahun ekuitasnya meningkat ya. Jadi itu untuk ekuitas. Kemudian di sini teman-teman juga lihat nih ada aset ya. Kenapa asetnya 29 triliun sementara ekuitasnya atau modal bersihnya 22 triliun. Nah, teman-teman lihat di sini liability ada 7,3 triliun. Liability itu adalah utang, teman-teman ya. Jadi aset itu adalah
equity ditambah dengan liability. Jadi modal bersih ditambah utang itu menjadi aset. Makanya asetnya di sini jadi 29,3 triliun. Pastikan teman-teman liability ini tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar. Kalau teman-teman mau melihat persentase dari utangnya, teman-teman lihat saja ini debt-nya ini yang di bawah sekali liquidity. Kita lihat debt equity ratio ya, itu 33% dibandingkan dari equity-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi angka 33% ini dapatnya liability dibandingkan equity. Jadi semakin kecil DER ini ya, debt equity ratio ini itu semakin bagus teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lihat operating profit teman-teman ya. Jadi operating profit ini penting juga teman-teman lihat. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya melihat net profit itu bisa jadi itu profit yang didapatkan dari mungkin mereka invest di tempat lain misalkan ya, di perusahaan lain, kemudian mereka mendapatkan laba di situ, itu masuk ke profit atau ke net profit ini. Tapi kalau operating profit itu didapat memang dari usaha mereka sendiri teman-teman ya, dari penjualan mereka sendiri. Nah, jadi operating profit itu menggambarkan bahwa perusahaan ini benar-benar mendapatkan laba dari usaha mereka sendiri ya. Nah, kemudian net profit ini didapat dari earning per share ini teman-teman ya, atau dari EPS ini ya. Dari mana angka 6 triliun ini? Dari 12.100 ini dikalikan jumlah lembar saham. Nah, itu net profit ya. Jadi net profitnya 6 triliun. Kemudian selanjutnya kita masuk ke book value teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman lihat ini book value per share ya, itu 19.557. Dari mana book value per share ini? Yaitu ekuitas ini atau equity ini dibagi jumlah lembar saham. Teman-teman bisa cek di sini jumlah lembar saham yang ada di ITMG ini ya. Total jumlah lembar saham di sini 1,129 miliar ya. Jadi book value per share ini yaitu equity dibagi jumlah lembar saham, maka dapatlah 19.557. Ini adalah harga buku ya. Ini yang disebut dengan harga buku satu saham ya. Kemudian PBV ya, yang sering sekali mungkin teman-teman dengar. PBV itu yaitu price to book value tadi ya. Jadi harga dari harga buku tadi. Jadi harga sekarang itu ITMG 43.600, teman-teman bisa lihat ini ya. Sementara harga bukunya itu 19.557. Nah, berarti PBV itu 2,23 kali ya, dari 19.557 ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi hal-hal yang penting teman-teman ketahui yaitu EPS tadi ya. Kemudian yang paling penting untuk memastikan bahwa EPS ini atau laba ini benar-benar nyata ya, benar-benar ada. Teman-teman lihat di sini dividen, apakah perusahaan itu bagi dividen atau tidak ya. Ini satu-satunya indikasi memastikan bahwa memang laporan keuangannya atau laba yang dicatatkan di laporan keuangan ini benar-benar ada ya. Banyak sekali perusahaan yang membuat laba bersih atau net profitnya ini bagus, sementara kenyataannya bukan seperti itu teman-teman. Jadi mereka mempercantik laporan keuangannya supaya tampak bagus, menarik para investor untuk masuk ya. Sebenarnya tidak sebagus itu. Jadi dari mana kita bisa membuktikannya? Dari ini teman-teman ya. Benarkah mereka mempunyai laba yang banyak ya, yang bagus? Nah, teman-teman bisa lihat di sini mereka bagikan dividennya itu atau labanya itu ke para pemegang saham. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa perusahaan ini benar-benar bonafit teman-teman ya. Jadi ITMG ini membagikan dividen ini sejak 2017 itu secara rutin ya, teman-teman bisa lihat di sini ya.
Bahkan ketika mereka rugi pun di waktu tahun 2019 itu mereka tetap bagikan dividen ya, walaupun dividennya jauh menurun di sini ya, dari 2000 1.400 ke 700 rupiah sampai malah ke 167 rupiah, tapi mereka tetap bagikan. Begitu labanya naik, mereka tetap menaikkan pembagian dividennya. Teman bisa lihat di sini tahun 2021 ketika labanya naik, mereka juga menaikkan pembagian dividennya 1.218, 3.040, dan sekarang mereka bagikan 4.128 per lembar sahamnya ya. Jadi berapa itu banyaknya 4.128 itu? Teman-teman bisa lihat di sini dividen yield ini. Jadi berarti teman-teman kalau masuk di harga sekarang ya, masuk di harga sekarang ini di 43.600 ini, teman-teman mendapatkan yield 9,77%. Nah, ini angka yang sangat besar teman-teman ya. Ini sangat besar angkanya. Dividen yang bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi teman-teman masuk sekarang, misalkan nanti di tanggal 10 bulan 11 teman-teman dicatat ya waktu kumdet ini, maka teman-teman akan mendapatkan dividen sebanyak 9,7 rupiah ini 7% ini, 9,7% dari harga sekarang ya. Jadi misalkan teman-teman masuk 100 juta, nanti teman-teman akan mendapatkan sekitar 9.700.000 seperti itu teman-teman ya. Jadi apalagi ya, kemudian PER teman ya, satu lagi saya hampir lupa. PER ini price earning ratio ya, teman-teman bisa lihat di sini di valuation ini di bawahnya, di bawah dividen yield tadi ya. Jadi PER ini 3,6 kali. Semakin kecil PER ini semakin bagus teman-teman ya, semakin kecil PER-nya semakin bagus. Jangan ambil PER yang sudah terlalu tinggi ya. Maksimal 10 ya, 10 ke bawah tentu masih bagus teman-teman ya. Jadi 10 kali maksimal itu bagus. Kemudian apalagi ya, nah DPR ini juga teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi DPR ini adalah seberapa besar mereka membagikan dividen. Di tahun 2021 mereka bagikan 70% ya, 70% dari laba yang mereka dapatkan dari EPS. Jadi EPS tahun 2021 itu 6.053 rupiah, mereka bagikan 4.258, berarti 70% dari 6.053 ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini dividen finalnya ya. Sementara yang kita lihat di sini ini adalah dividen interim. Mungkin nanti dividen finalnya masih ada lagi, mungkin akan lebih besar lagi. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman pastikan poin-poin tadi ya, kita bandingkan, coba kita bandingkan dengan perusahaan Bumi misalkan ya. Kita lihat EPS dari Bumi ini juga naik ya, ini juga naik, labanya juga meningkat tajam ini dari 15 rupiah ke 21 rupiah, artinya mereka mendapatkan profit sebesar 5,5 triliun ya. Tapi masalahnya di sini teman-teman bisa lihat di sini equity-nya itu minus 2 triliun teman-teman ya. Sementara liability atau utang perusahaannya ini atau utang Bumi ini 52 triliun. Nah, itu ya sangat tidak bagus ya, terlalu gede utangnya, terlalu banyak. Ini teman-teman bisa lihat ini DER-nya itu minus 2.585% ya. Nah, ini yang hal-hal yang mungkin bisa teman-teman perhatikan. Jadi mungkin dengan penjelasan ini sedikit banyak bisa membantu buat teman-teman untuk menentukan atau membeli saham-saham dengan fundamental bagus ya. Jadi silakan pelajari atau coba sendiri nanti melihat RTI bisnis ini ya. Demikian saja, semoga teman-teman semuanya happy di akhir pekan ini.